Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman," yang artinya kesucian adalah separuh daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Islam mengajarkan bahkan menekankan kebersihan baik lahir maupun batin. Dan Ramadan bisa menjadi waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu hidup bersih ala Islam, membangun kesadaran spiritual di bulan Ramadan. Ada Ustadz Kaswat Sartono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehatnya orang puasa. Masya Allah. Semangat Ustadz. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Perwanida Al-Ikhlas Kanwil Kemenak Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Desa Bongopini, Kecamatan Tilong, Kabila Bone Bolango. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita hari ini menarik Ustadz, hidup bersih ala Islam, membangun kesadaran spiritual di bulan Ramadan. Hakikat hidup bersih itu seperti apa Ustadz? Tafadhol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakah. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ibu host, para peserta atau audien Lentera Hati TVRI Gorontalo, baik yang dari Kanwil Agama Provinsi Gorontalo maupun dari Bone Bolango, para pemirsa TVRI yang kami muliakan. Alhamdulillah ini kita dalam keadaan yang sangat baik, sehat jasmani, afiat rohani, bersih fisik dan bersih non fisik, bersih badan maupun bersih hati, pikiran, dan hal-hal yang bisa mengganggu keimanan dan ketakwaan. Bersih dalam konteks Islam itu ada beberapa istilah. Ada an-nadhafah, ada at-tuhur, ada az-zakah, ada al-ikhlas. Itu semuanya konteksnya adalah bersih. An-nadhafah artinya bersih, misalnya biasa kita di tempat-tempat keramaian ada tulisannya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu dari sebagian dari iman. Tadi ada hadis at-tuhuru syatrul iman. Itu menggunakan istilah toharoh. Ada nadhafah, ada toharoh, ada zakah. Misalnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Ada khalasoh, ikhlas. Ikhlas itu membersihkan hatinya atau niatnya dari hal-hal yang membatalkan niat ibadah. Makanya itu ikhlas. Disebut emas karena dia bersih dari campuran-campuran kandungan-kandungan yang bisa mencederai kemurnian emas itu. Nah, perbedaannya, kalau an-nadhafah itu kecenderungannya ke fisik. Misalnya mencuci pakaian
dari kotoran itu nadhofah. Ya. Mencuci pakaian dari najis itu tahura. Makanya dalam kajian fikih, air itu masuk dalam bab toharoh. Betul. Air itu terbagi. Ada air yang suci. Air yang suci terbagi dua. Ada air suci mensucikan seperti air sumur, air hujan, air laut. Bisa dipakai untuk Berwudu. banyak hal. Ada air suci tapi tidak mensucikan seperti teh botol. Nggak boleh dipakai untuk berwudu. Enaknya diminum, Ustadz. Diminum enak, apalagi kalau untuk buka puasa pada waktunya. Masya Allah. Itu sama dengan es buah, itu suci, ghairu mutahhir. Ada air mutanajis, air yang kena najis. Apakah najisnya itu najis kecil atau najis mughalladah? Ada namanya air istiqmal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Jadi misalnya satu ember, ada air sudah dipakai untuk mensuci baju, ini tidak boleh lagi dipakai untuk wudhu. Namanya air mustakmal. Ada juga air yang kena matahari, musammas, itu air. Nah, terkait dengan suci yang terkait dengan tema bersih ala Islam, membangun budaya spiritual kebersihan. Ini tentu nadhofah, toharo itu terbagi dua ya. Ada kebersihan hakiki, ada kebersihan jinsiah namanya, hakiki. Membersihkan dari hal-hal sifatnya bisa dilihat secara kasat mata, dari kotoran lah. Misalnya kotoran. Nah, kotoran itu bisa bersih kalau lepas dari tiga hal. Warnanya, baunya, dan rasanya. Launuhu, ta'muhu, warihuhu. Jadi kalau ada misalnya bekas apa ya, kotoran apa, misalnya barang najis, darah. Darah. Kalau masih ada merah berarti masih najis. Kalau masih ada baunya walaupun tidak. Kemudian rihuh, jadi tiga ukurannya. Rihuhu wa launuhu wa ta'muhu, rasanya. Misalnya rasa ya. Ada at-taharah, kebersihan yang terkait dengan hati. Ini namanya hakiki. Jadi membersihkan diri dari maknawiyah. Jadi misalnya orang yang puasa menceritakan kekurangan orang lain. Itu namanya bisa membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Jadi dalam hal puasa, ada yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri. Yang membatalkan pahala puasa, bohong, ghibah, menceritakan orang lain, an-namimah, adu domba, ada sumpah palsu. Misalnya ibu diminta dalam kasus, demi Allah saya begini, padahal itu palsu, itu pahala puasa hilang. Inilah yang disebut oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu jayaun ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang puasa dapatnya adalah haus dan lapar. Saya kira ibu-ibu kalau saya lihat gesturnya hari ini suci lahir batin. Apalagi pakaiannya ada yang baru-baru. Nah, itu jelas. Tetapi tidak semua yang kotor, tidak semua yang bersih menurut akal itu suci. Misalnya debu. Debu dalam teori kebersihan, saya kira itu kotor, tapi itu suci. Karena ada pembelajaran tayamum. Apabila Anda sholat tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Jadi debu mungkin kelihatannya kotor, tapi dia suci. Ada juga yang kelihatannya suci, tapi najis, karena cara mensuci tidak benar. Maka dalam tahurah, mencuci pakaian, mencuci apa saja, itu ada ilmunya. Di dalam bab fikih itu
disebut tahuro, bab toharoh. Kemudian yang terkait dengan spiritual, saya kira hakikat Ramadan, Ramadan ini luar biasa. Nabi menyampaikan syahrun azimun mubarakun, bulan yang azimun itu agung, mubarak dan penuh berkah. Kenapa? Karena di dalamnya ada membersihkan seluruh dosa. Banyak, misalnya puasa. Ada hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa dengan iman ikhlas, dibersihkan dirinya dari dosa. Dibersihkan, atau yang mengatakan diampuni. Tapi ghafara itu kan, istighfar itu kan bisa diartikan mengampuni, bisa diartikan menghapus, bisa diartikan menutupi. Seandainya dosanya umat beragama di Indonesia dibuka oleh Tuhan, itu luar biasa. Makanya Prof. Quraish Shihab itu, ghafara itu terkadang diartikan menutupi. Karena ada dosa yang Tuhan yang tahu, dengan yang bersangkutan orang lain itu ditutupi. Kemudian tarweh, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dan seterusnya. Barang siapa sholat tarweh ikhlas dan caranya benar, dibersihkan dosanya. Kemudian Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini nanti malaikat yang bingung ini. Karena tanazzalul malaikatu warruh, pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil setelah tanggal 20. Ya, 21, 23. Nah, tahun ini nggak ada ganjil, nggak ada genap. Karena Muhammadiyah lebih duluan, pemerintah di belakang. Jadi kalau Muhammadiyah menganggap ini 21, pemerintah baru 20. Muhammadiyah menganggap 22, ini 21, ini 23. Jadi, tapi ini terkait dengan keyakinan kita masing-masing. Karena kita sudah mengambil sikap, ada yang ikut pemerintah seperti saya, karena saya Kakanwil Agama. Ini juga mungkin sebagian besar, mungkin semuanya ikut pemerintah karena istri pejabat Kemenak. Yang ini saya tidak tahu. Yang jelas kita ibadah karena ibadah itu syarat diterima ibadah itu dua. Satu, khalison, karena bersih dari akidah, ikhlas. Yang kedua, shawaban, sesuai dengan aturan. Ini dua. Kita haji harus sesuai haji, kita puasa sesuai puasa, kita sholat sesuai puasa. Ikhlas, bersih, dan sesuai aturan ketentuannya. Masya Allah. Baik Ustadz, iya. Ada ungkapan terkait Ramadan Ustadz. Kun robbaniyan walatakun ramadhaniyan. Jadilah engkau hambanya Allah, jangan engkau menjadi hambanya Ramadan. Karena tidak sedikit orang yang semangat beribadah hanya di bulan Ramadan, Ustadz. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Iya, ini kan bahasa balaghah itu. Bahasa balaghah itu orang Arab, bahkan Tuhan, itu kalau memotivasi, itu pelan-pelan. Misalnya begini, setiap orang yang beriman, beramal soleh, dijanjikan oleh Tuhan surga. Di dalam surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya. Ada bidadari, ada bidadara fisik yang diberikan motivasi itu fisik. Kenapa orang Arab zaman jahiliyah sungai-sungai yang mengalir? Karena di sana nggak ada sungai. Kalau di Bone Bolango, di dalam surga ada sungai mengalir. Di Bone Bolango banyak. Karena negara Arab tidak ada, itulah yang membayangkan bagaimana indahnya ada surga di bawah mengalir sungai, airnya lebih putih dari air susu, lebih manis dari air madu, yang minum satu kali tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu kan bahasa fisik. Ya. Ramadan itu juga banyak menggambarkan fisik. Misalnya, lissoim farhatani, bagi orang yang berpuasa dikasih dua kegembiraan. Kegembiraan pertama buka puasa. Siapa yang tidak senang buka puasa? Fisik. Ya, betul. Fisik. Nanti yang kedua spiritual itu
inda liqa'i rabbi, ketika ketemu Tuhannya nanti di akhirat. Jadi bahasa itu ya bagus, kita bertuhan tetapi tidak berRamadan. Tapi Ramadan kan fasilitas. Makanya fasilitas itu dalam hal fikih yang kita diwajibkan itu sholat. Tapi sholat tidak sah kalau tidak wudhu. Maka wudhu juga wajib. Jadi mala yatimul wajib illa bihi fawa wajibun. Jadi yang diwajibkan sholat, sholat. Tapi syaratnya menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktunya, suci. Suci bagaimana hukumnya? Karena untuk perintah sholat suci hukumnya ikut. Menutup aurat dan seterusnya. Jadi mungkin kalau jadilah hamba yang berspiritual, jangan menghambakan Ramadan, itu momennya beda. Jadi apakah karena tidak semua ilmu itu cocok untuk orang. Misalnya begini, imam, apakah cocok saya sampaikan di sini? Misalnya dalam hal wudhu. Dalam hal wudhu itu faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal wamsahu birusikum wa arjulakum. Basuhlah wudhu itu basuh wajah, tangan, kepala, kaki. Yang dipersoalkan oleh ulama itu wawunya. Waghsilu wawunya itu dan. So, wudhu itu boleh nggak dari kaki dulu karena dan? Dan itu kan makna kesetaraan, Ustadz ya. Wawunya itu ada summah, ada au, ada dan. Jadi wawu itu dalam misalnya yang bermakna summah ini di wudhu. Basuhlah mukamu, kemudian tanganmu, kemudian kepalamu, kemudian kakimu. Inilah yang menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Syafi'i menambah dua, ada niat dan harus tertib. Tapi Imam Abu Hanifah karena wawunya dan, yang penting semuanya dibasuh. Misalnya begini, ambilkan saya pisang goreng dan nasi dan es teh. Kopi Ustadz. Dan es teh. Boleh nggak diambil tehnya dulu, es tehnya? Boleh, karena dan yang penting tiga-tiganya semua. Iya. Kecuali kalau atau ambilkan saya pisang goreng atau nasi atau es teh. Salah satunya. Makanya dalam wudhu itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambal dan jumhur ulama, wudhu itu harus tertib. Kenapa? Prakteknya Nabi tertib. Prakteknya Nabi tertib. Masya Allah, Ustadz, kita harus jeda sejenak. Iya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica dari Majelis Taklim Perwanida Al-Ikhlas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hidup bersih, perspektif ekoteologi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersih dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? Perspektif ekoteologi. Yang di sini ibu-ibu pernah dengar kata ekoteologi enggak, Bu? Belum pernah dengar? Ya. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar, punya 8 program strategis. Yang pertama, kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan. Yang kedua, ekoteologi. Yang ketiga, layanan keagamaan. Yang keempat, pendidikan agama yang bermutu dan mendunia. Yang berikutnya, pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, kemudian pemberdayaan rumah ibadah, dan yang terakhir, digitalisasi tata kelola. Pertanyaannya, bagaimana bersih dalam perspektif ekoteologi? Ini eko itu artinya lingkungan, teologi artinya spiritual keagamaan. Jadi melihat lingkungan itu tidak dari aspek kebersihan fisik, tapi melihat lingkungan itu dalam perspektif non-fisik. Membersihkan sampah itu ibadah, itu berpahala. Mengotori jalan di samping juga tidak baik dilihat, juga berdosa. Ini kalau Prof. Muhaimin, dosen guru besar di UIN Alauddin, itu ada namanya teologi kebersihan lingkungan, termasuk di situ. Bahkan orang yang membuang sampah di sembarang tempat tidak sebatas itu mengganggu kotoran, itu berdosa. Karena apa? At-tuhuru syatrul iman. Karena kebersihan itu sebagian iman, dan Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang di samping bertaubat, juga orang yang senantiasa berusaha membersihkan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang senantiasa membersihkan diri bukan hanya dari aspek fisik, tapi yang jauh lebih mendalam maknanya adalah yang non fisik. Jadi melihat lingkungan itu tidak sebatas dari aspek kebersihan kesehatan fisik, tapi yang jauh. Misalnya begini, Bu, yang kita makan sehari-hari dari kelapa itu kan bukan tanaman kita. Yang menanam kelapa itu mungkin kakek kita. Betul. Bukan orang tua kita, kakek. Kalau Prof. Nasaruddin, kalau kita tidak mau menanam hari ini, kita nggak punya amal jariah kepada anak cucu. Jadi dilihat dari amal jariah. Itulah yang maknanya, kalau kebersihan itu memang kalau dari ekoteologi selesai, yang lain ikut. Karena banyak program pemerintah, awalnya menggemuruh, tapi gagal di jalan, karena melihat dari perspektif fisik. Betul, betul. Contoh dulu program transmigrasi, enggak. Program keluarga berencana. Waktu keluarga berencana kan mengatur membatasi. Awalnya kan membatasi anak. Tidak boleh ya dulu 2 lebih baik, tapi yang memberitakan itu anaknya 4. Misalnya saya, anak saya 4, ini ibunya di sini. Tapi kemudian ulama menyampaikan bukan membatasi, tetapi mengatur kelahiran, tanzimun nasl. Akhirnya diterima pelan-pelan. Begitu juga ini. Jadi banyak lingkungan rusak, misalnya di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara yang baru-baru. Itu kan lingkungan dilihat dari segi ekonomi, dilihat dari segi kebersihan, tapi belum masuk ke wilayah ekoteologi. Ini saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melihat lingkungan, karena lingkungan itu mitra hidup, lingkungan itu mitra ibadah. Misalnya, kalau debu ini kotor, kemudian kita tidak bisa ada air, maka tayamum adalah jalan keluarnya. Itu mitra ibadah. Melempar jamarot itu pasti dengan lingkungan, karena dengan batu. Betul. Tidak boleh melempar jamarot pakai onde-onde. Harus pakai. Ini adalah
lingkungan adalah mitra ibadah. Jadi harus pendekatannya, mudah-mudahan kita semua pendekatan, di samping pendekatan fisik, juga ikut pendekatan spiritual. Saya kira. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Husain dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman Desa Bengpini, Kecamatan Tilong Kabila. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, Ustadz, apa hikmah di balik anjuran wudhu sebelum sholat dari sisi spiritual dan kesehatan? Kemudian yang kedua, apa hukumnya berwudhu di dalam kamar mandi atau toilet? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa hikmah dari wudhu dari aspek spiritual? Kalau yang ibu-ibu wudhu kan selama ini untuk menjadi syarat sholat. Berarti ini dalam kerangka fikih. Tapi spiritualitas itu dari sisi batin. Saya tidak tahu, kalau saya tanya ibu, siapa yang tadi yang tanya? Bu Intan. Wudhu ibu dengan wudhunya anak itu sama persis atau beda? Apa bedanya? Kalau yang penting wudhu, kalau ibu? Wudhu itu penting. Iya, sekadar ya, mohon maaf. Sedapat mungkin setiap umur berbeda, ke jenjang dewasa, ke jenjang tua, ibadah secara spiritual itu berbeda. Wudhu saya pasti saya bedakan dengan anak saya, bahkan mungkin dengan istri saya pun beda. Paling tidak dari spiritualitas. Misalnya kalau ibu wudhu, apa yang dibaca? Nawaitul wudhu'ah. Sesudah itu, apa lagi yang dibaca? Sudah. Nanti sesudah wudhu baru doa. Kalau saya ibu, mohon maaf, ini saya hampir semua gerakan ada doanya. Hampir semua gerakan. Mulai air, saya pegang, saya sudah berdoa. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'at tahura, ya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Mudah-mudahan air yang ada bersama kita itu suci. Masuk ke dalam tubuh yang suci. Kemudian ketika membasuh muka, saya berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswad. Ya Allah, jadikan muka ini nanti bersinar di zaman yang ada wajah yang berseri-seri, tapi ada juga wajah yang hitam sekali karena tidak pernah kena air wudhu. Nanti di padang mahsyar. Padahal waktu di dunia putih sering ke pakai skincare gitu, skincare, ya. tapi karena tidak pernah wudhu, di sana itu gelap sekali. Min athari sujud itu nggak nampak. Kemudian pada saat membasuh tangan, ini diajarkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab lain. Allahumma a'tini kitabi biyamin. Ya Allah, karuniakan kami nanti buku catatan saya dengan tangan kanan. Jangan kau wala tu'tini, jangan kau kasihkan tangan dengan tangan kiri atau tangan di belakang. Karena banyak dokumen agama, kalau orang menerima catatan dengan buku rapot kita dengan tangan kanan, dijamin oleh Allah selamat siratal mustaqim, kalbar kilkhatik, seperti kilat menyambar, tret nggak kelihatan di surga. Terus pada saat membasuh rambut, doanya sama dengan doa ketika kita ikhram umroh atau haji. Allahumma harim sya'ri wa basari wa jasadi wa jamil jawarih. Ya Allah, haramkan rambutku, kulitku, tulangku, tulangku, dagingku dan seluruh anggota tubuhku dari panasnya api neraka. Ini itu kan doanya ikhram. Kemudian kalau kaki, doanya Allahumma tsabbit qadamu ala siratil mustaqim. Ya Allah, mantapkan kaki saya ya Allah nanti ketika di atas siratal mustaqim, tidak goyang.
Ini antara lain doa. Jadi satu ya itu spiritualnya. Yang kedua tadi apa, Bu? Terkait wudhu di toilet atau kamar mandi boleh tidak, Ustaz? Ini fikih kontemporer ini. Saya berpandangan toilet zaman Nabi dengan toilet zaman sekarang itu berbeda. Sekarang banyak toilet, tempat toilet ada tempat wudhu. Memang ada doa, ya Allah kami berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu kalau masuk toilet ya. Bagaimana wudhu yang sekarang hampir hotel ada tempat wudhunya. Kalau tidak di situ di mana? Tapi tempatnya bersih. Nah, di hotel itu nggak usah hotel lah, di kantor saya saja. Kantor saya itu bagus loh toiletnya. Di toilet begitu disiram itu kotoran langsung lari ke halaman di sana. Nggak ada di sini barang najis. Nggak ada. Kalau dulu kan waktu saya kecil, saya ini orang kampung di Jawa Tengah, saya itu toilet zaman saya waktu kecil itu nggak ada, ya pokoknya WC di lubang seperti sumur, kemudian dikasih kayu papan, kemudian kita di situ. Nah, ya di situ yang tidak boleh wudhu karena barang najis. Ya, tercampur dengan Sekarang luar biasa hotel itu. Sekarang ada kamar mandi yang lebih bersih dibanding rumah saya. Makanya wudhu, tapi yang tidak boleh adalah pada saat kita buang air membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi wudhu di toilet dalam pemahaman fikih saya boleh, sah. Boleh. Yang penting bagus ya. Kalau di toilet umum, Ustadz, tidak diketahui sudah tercampur dengan najis atau Ya, tidak. itulah ya Bapak Ibu ya kan Nabi mengatakan begini, kalau Nabi tidak bisa membayangkan antuma alamu bi umuri dunyakum. Kau lebih tahu daripada saya. Kan ukurannya begitu. Sama dengan kemarin waktu saya, mohon maaf, saya ke London. Saya ingin sekali di bandara itu. Ingin sekali buang air kecil. Begitu saya masuk, ternyata tidak ada air, hanya itu yang pencetan. Yang disiapkan tisu. Akhirnya karena saya menjaga suci, bukan sebatas bersih, saya tahan. Begitu saya keluar, ibu bilang, kenapa lama sekali di dalam? Antrian. Di luar saya ingat pandangannya Kiai Haji Ahmad Sahal, Mbah Sahal, Rois Am PBNU, Ketua MUI dulu, Kiai Sahal Mahfud, orang Kajen. Beliau menyampaikan, boleh istinja dengan tisu. Karena batu dalam fikih itu terbagi dua. Ada batu hakiki dan ada batu syar'i. Batu hakiki itu batu yang dipakai untuk melempar kalau demo. Batu yang dipakai untuk bangunan rumah, yang demo Bu kalau di Makassar kan. Batu yang ada juga batu yang berupa syar'i. Jadi seluruh benda padat yang bisa berfungsi seperti batu, maka itu bisa dipakai dengan istinja. Ini namanya hukum fikih kontemporer. Saya kira mungkin itu, Bu. Baik. Jadi boleh, Bu. Insya Allah bisa Yang penting dipahami, Bu, bersih, ya. Bu ya. Enggak. Selanjutnya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia dari Majelis Taklim Perwanida Al-Ikhlas Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo. Mau bertanya, apa kira-kira kebiasaan Rasulullah SAW yang sehari-hari dilakukan secara sederhana dalam menjaga kebersihan, namun sering kita abaikan di zaman modern ini? Terima kasih. Jawabannya pendek. Wudhu. Apa kebiasaan Nabi untuk menjaga kebersihan sekaligus membersihkan spiritual dosa? Wudhu. Karena Rasul bersabda, man tawaddo'a
fahsanal wudu fayakhruju khotoyahu min jasadihi. Jadi barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya 3 kali bacanya. Ibu-ibu itu kalau biasa, mohon maaf ya, jamaah haji itu biasa lihat kalau wudu itu nggak sempurna, Bu. Wudu itu membasuh muka. Ya karena dari mungkin kosmetik jamaah haji ini, Bu. Ini jamaah haji loh. Di asrama haji itu banyak, dan itu mungkin juga dari Gorontalo. Mungkin ya. Tapi yang jelas banyak, bukan hanya banyak, karena saya pernah kepala bidang haji di Sulawesi Selatan, jadi saya lihat banyak orang wudu tidak sempurna. Misalnya tidak sampai di siku. Iya, tidak sampai sikut. Ya, itu karena apa? Ya, karena ya malum lah, bukan tidak mau, tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Jadi kalau orang tidak tahu kan Tuhan juga Maha tahu. Tapi kalau sudah majelis taklim Harus tahu. dan sudah pernah live di TVRI, ya wajib bagus. Jadi barang siapa membiasakan wudhu kemudian membersihkan, menyempurnakan wudhunya, maka dosanya dikeluarkan seketika dari fisiknya. Inilah yang kebiasaan Nabi yang patut kita contoh. Luar biasa ini cara Nabi membimbing. Bahkan Nabi juga mengajarkan siwakan 5 kali setiap sholat, tapi yang ini belum saya bisa ini. Baik. Kalau wudhu alhamdulillah. Insyaallah bisa dipahami. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ustadz, ada pesan masuk di live streaming YouTube dari Bapak Karjianto. Melihat besarnya apresiasi masyarakat terhadap program Gembira dari Kanwil Kemenak Gorontalo terhadap kebersihan masjid saat ini, bagaimana pandangan Pak Kiai dapat mengaitkan nilai kebersihan dalam program Gembira dengan edukasi moderasi beragama dan pesan moral kebersihan? Makasih ilmunya Pak Kiai Kanwil, berkah selalu. Ya, terima kasih ibu-ibu. Kalau yang ini nggak usah saya tahu, karena jadi di Kanwil Agama itu setiap 2 pekan sekali, jam 7 pagi sampai jam 9, itu seluruh ASN itu pergi ke rumah ibadah, bersih-bersih rumah ibadah. Terutama toiletnya, Biasanya masjidnya ber-AC, tempat sujud bagus, tapi toiletnya terlewati. Itu yang dikerja. Itu namanya program Gembira, Gerakan Rumah Ibadah Bersih, Indah, dan Nyaman. Ini juga menjadi pintu kerukunan, karena di Kanwil itu ada orang Kristen, ada Katolik, ada Buddha. Jadi orang Islam di samping membersihkan masjid, dia juga ikut membersihkan gereja. Orang Kristen di samping membersihkan gereja, dia juga ikut membersihkan masjid. Ini ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah yang bisa saja semua orang bisa, karena ini wilayah interaksi sosial. Nah, apa yang bisa dimanai adalah, mohon ya, saya berharap rumah ibadah di Provinsi Gorontalo ini, masjid itu jumlahnya 2.777 masjid. Gereja Kristen itu ada 195. Nah, ini kami berharap setiap rumah ibadah itu bersih. Karena pengalaman rumah ibadah toiletnya lebih kotor dibanding di rumah. Di rumahnya bersih-bersih, Bu, ya. Tapi di rumah ibadah, apalagi kalau ibu. Jadi ini juga menjadi ibadah kreatif.
Betul, ada betul. ekonomi kreatif, ada pariwisata kreatif, ada ibadah kreatif. Misalnya ada musola, mohon maaf, sepertinya sujadanya itu tidak pernah dicuci. Sudah yang harga paling murah, tidak pernah dicuci, baunya wabillahi taufik wal hidayah. Ini ada. Nah, kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu para pendengar, inilah wilayah ibadah kreatif. Mungkin ini menjadi, kalau tradisi bagus. Saya terus terang banyak. Bahkan kalau saya di hotel, biasanya misalnya, saya langsung bawa ke resepsionis. Pernah nggak ini dicuci? Ya kalau sujadah di rumah-rumah pastilah bersih karena parfum dan lain sebagainya. Tapi yang di rutan itu, saya kira itu Pak Dr. Kardianto. Masih dari Ustadz Kardianto, Lentera Hati Keren dan Alhamdulillah Tetap di Hati. Dari Yulianti, sukses sehat selalu untuk Bapak Kakanwil Kemenak Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Masih dari Bu Yulianti, program Lentera Hati Gorontalo is the best. Baik, kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ninang dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman Desa Bangopini, Kecamatan Tilung Kabila. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana tentang hukumnya ketika kita puasa sering-sering menyingkat gigi. Niatnya memang untuk menghilangkan bau mulut dan rasa tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan orang banyak. Sekarang juga sering saya lihat Ustadz ada beberapa yang punya kebiasaan menyemprot dengan menggunakan mouthwash. Itu bagaimana Ustadz? Memang niatnya memang tidak untuk diminum, hanya untuk kumur-kumur. Sifatnya hanya untuk membersihkan gigi. Iya. Ya. Yang kedua Ustadz, bagaimana hukumnya dengan orang yang sering menunda mandi haid dan juga sering tidak menyegerakan untuk mandi junub? Ya, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini dua-duanya fikih ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang menggosok gigi padahal dia puasa. Orang yang puasa itu ada hal yang pokok adalah yang ditinggalkan. Karena rukun puasa itu dua, niat dan meninggalkan sesuatu. Nah, yang ditinggalkan ini ada yang membatalkan puasa, ada yang makruh. Ya mungkin yang ditanya ini masuk wilayah makruh. Saya kemarin ditanya oleh teman dari Sulsel, dari Makassar, bagaimana Pak Kaswat hukumnya berkumur dengan DHT? Apa itu sirup DHT? Bagaimana hukumnya berkumur pakai sirup DHT? Tapi pertanyaannya itu main-main. Tapi sama dengan kalau hukumnya berkumur pakai madu. Terasa atau tidak? Nah, makanya Nabi menyampaikan da'ma yuribuk, tinggalkan sesuatu yang menjadikan kalian ragu-ragu. Misalnya kalau berkumur, kalau saya praktekkan Bu ya, kalau saya berkumur itu kalau puasa cuma 1 kali, pagi atau kalau mau ke kantor, tapi masih pagi. Karena kalau sudah duhur itu kan sudah makruh, mandi sudah makruh, bersikat gigi makruh, hanya 1 kali. Dan saya menggunakan teori Nabi dalam hadits qudsi bahwa baunya orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding minyak kasturi. Itu yang saya pakai. Terkait dengan pandangan orang, Allah maha lebih tahu. Dan bau
orang yang berpuasa, orang juga tahu bahwa lagi puasa. Iya. Lagi Apalagi puasa. Ramadan Ustadz ya. Dan mau tidur sama istri juga tidak memungkinkan siang hari. Jadi kalau saya Bu, kalau kita ragu-ragu tinggalkan. Karena sama dengan kalau ditanya bagaimana hukumnya orang yang ikhram dengan menggunakan sabun yang berbau. Karena haram bagi orang yang ikhram pakai wangi-wangian. Nah, sekarang itu kalau odol pakai anu saja Bu, jangan pakai odol. Langsung seperti siwak itu. Tapi saya berharap kalau sudah duhur hadits qudsi jauh lebih famus soim, mulut orang yang puasa itu atyabu minal misk, itu lebih harum, lebih lebih berkualitas, lebih berbobot dibanding parfum dunia. Itu yang pertama. Bagaimana hukumnya orang yang menunda mandi haid dan junub? Mandi haid dengan mandi junub. Saya mau tanya, kenapa kalau orang nggak apa-apa ya, ini bulan puasa ini Bu. Edukasi ya, nggak apa-apa ya. Saya pernah diminta ceramah subuh di masjid, temanya ini. Saya tanya, apa boleh lanjut karena ini. Jadi orang yang dalam fikih itu sudah diatur. Kalau haid, waktunya lazimnya 1 minggu. Kalau sudah berhenti, dia sudah tidak keluar, itu sebenarnya sudah wilayah suci. Dia harus cepat mandi untuk menjalankan kewajiban lain, yaitu sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Apalagi? Junub ya kan, kalau wudhu junub ini kan sama ya. Jadi junub ini kan menghilangkan hadas besar, baik laki-laki dari keluar air sperma, hubungan suami istri, maupun wiladah, itu kan nifas. Jadi hukumnya sama Bu. Segerakan dalam hal kebaikan. Wasyari'u ila maghfirah. Percepat dalam hal kebaikan. Yang namanya menunda-nunda itu pastilah banyak dampak yang terjadi. Oleh karena itu memang ini ilmu haid itu memang harus, bahkan saya dulu waktu diajar oleh kiai saya itu, sedapat mungkin ibu-ibu itu tahu membedakan mana baunya darah penyakit dengan baunya darah haid dan baunya darah wiladah. Saya sebenarnya ingin mencium darah wiladah istri saya, tapi saya ditakdirkan 4 kali istri saya melahirkan, saya tidak dikasih kesempatan mencuci darah itu. Makanya dulu saya dimarahi bapak saya, kamu itu begini-begini, tapi saya ditakdirkan oleh Allah, tidak dikasih kesempatan. Nah, jadi saya kira mungkin itu Ibu ya, sepanjang kita bisa bersegera dalam hal kebaikan, apalagi ini kan ada haram, makanya mandi itu seperti kunci, dia juga yang menutup, dia juga yang membuka. Sama dengan mandi junub, dia juga yang membuka untuk suci, dia juga yang menutup dalam hal yang jadi. Saya kira itu. Baik, insya Allah bisa difahami Bu ya. Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustaz. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang pertama hadir di dalam taklim, karena bulan Ramadan adalah syahrul taklim, ini pembelajaran, dan banyak hal-hal yang bagus karena bersih dilihat dari sisi spiritualitas. Puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang betul-betul mengandung keikhlasan, kejujuran di hadapan Tuhan untuk mencapai posisi la'allakum tattaqun. Jadi pendekatannya lebih pendekatan spiritualitas. Yang kedua, ada program pemerintah terkait dengan bersih-bersih lingkungan, ekoekologi, tadi pertanyaan Pak Dr. Kardianto, dengan hal-hal yang sifatnya praktis sehari-hari. Banyak hal-hal yang Nabi itu menyampaikan begini, Nabi itu kalau melihat kotoran di jalan, itu langsung diambil. Masya Allah. Padahal itu Nabi. Itu pelajaran apa?
pelajarannya adalah menata ke lingkungan. Pak Menteri Agama menyampaikan begini, Indonesia adalah lukisan Tuhan yang terbaik di dunia. Maka mari kita rawat lukisan Tuhan yang begitu indah. Apalagi seperti di Gorontalo. Saya dari Gorontalo ke Pohuwato sampai perbatasan Sulawesi Tengah. Kanan kiri Masya Allah, kelapa, jagung, apalagi tambak. Bisa nggak bayangkan sekarang kondisi di Palestina, perang, orang buka puasa tidak jelas apa yang nanti diminum. Di perjalanan dari Mekah ke Madinah, kanan kiri cuma batu, tidak ada. Istilah saya, kalau di Arab Saudi itu pohon ditancapkan jadi tongkat. Kalau di Indonesia tongkat ditancapkan jadi pohon. Misalnya batang ubi atau pohon kelor juga bisa. Pohon kelor tancap. Itu indahnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement, bahwa mari kita jaga kebersihan, baik bersih fisik maupun bersih non fisik. Kalau saya disuruh pilih mana yang didahulukan, harus dua-duanya. Karena biar hatinya bersih, kalau pakaiannya kotor juga tidak dihargai orang. Dua-duanya harus. Durian bisa harganya mahal karena bungkusnya bagus. Begitu juga biar bungkusnya bagus kalau isinya tidak bagus. Jadi harus zahir wa batin. Makanya doa itu selalu zahiran wa batinan, lahir batin. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan kita keadaannya baik, terutama di bulan Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas ilmunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Kaswat Sartono, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Perwanida Al-Ikhlas Kanwil Kemenak Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Tilong Kabila Bone Bolango. Semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.